Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil athhar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita ucapkan di subuh yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat nanti di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Muttaqin beserta jajarannya, kemudian para alim ulama, asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin wal hadirat, dan juga wabil khusus teman saya, sohib saya, Al-Ustad Haji Rizky Yolanda Alamsi yang sudah bersedia menemani kita di tengah-tengah majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita berada, insya Allah pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengatakan pada halaman 57, syurutus suhbah, ada memang syarat-syarat kita untuk memilih teman. Jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah, teman ini bukan hanya sekedar di dunia, itu akan berpengaruh dengan agama dan juga kehidupan kita nanti di sana. Wa ammal ikhwanu wal isdaqu fa'alaika fihim wadhifatani ihdahuma. Maka ketika kita ingin bersahabat dengan orang, ingin menjalankan ukhuwah, persaudaraan, hendaklah kita harus memperhatikan salah satu dari pertemanan-pertemanan tersebut. Fala tu'akhi illa may yasluhu li ukhuwati was-shadaqah. Maka jangan kita bersahabat atau berteman kecuali orang-orang yang layak kita jadikan sebagai sahabat. Jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita kan dibilang, sombong kali lah kawan itu, tanglah jadi ketua BKM. Bukan sombong. Terkadang kita ini Bapak Ibu, karena lemah iman kita, kita harus pun memilih teman yang mungkin dari pengurus masjid. Kalau kita berteman dengan orang perwiritan, berteman dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ke masjid, otomatis kita seringlah ke masjid. Tetapi kalau tidak mau berteman dengan orang-orang yang baik, kita berteman dengan orang-orang yang jarang sholat ke masjid, maka setidaknya pun nanti kita lama-kelamaan pun malas datang ke masjid. Maka kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilih, agama seseorang itu kita lihat dari sahabatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka kita tengoklah siapa kawan-kawan kita ini. Jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan pun, kalau kita dimanapun ataupun dalam bermasyarakat, kalau kita tidak pandai memilih teman, bermajelis ataupun sahabat kita, itu akan berpengaruh terhadap agama kita ini. Berapa kali kita kalau kita berteman sama orang, jadi menggosip lah kita ini. Enggak usah lah kau kawan sama dia. Apalagi kita ini Bu, kita harus wajib merepet sama anak kita. Ditanya siapa kawannya, kau dari mana tadi? Dari sana, dari sekolah. Siapa kawanmu? Si Fulan. Ngapain? Mau kemana? Bahkan pun mau ke masjid pun ditanya juga, siapa kawanmu ke masjid? Kadang ada juga kawan, mak mau pergi dulu sama si Fulan. Kemana? Mau ke masjid. Tapi sampai gerbang masjid, bukan ke masjid dia, pergi dia nobar. Jadi kenapa? Itulah pentingnya berpengaruh terhadap kawan-kawan kita itu, apalagi terhadap anak kita ini. Maka Imam Al-Ghazali memiliki ataupun memiliki syarat untuk kita bisa mencari ataupun memilih teman tersebut.
Apa yang pertama? Yang pertama syarat supaya kita memilih teman al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Fala khaira fi suhbatil ahmaq, maka tidak ada kebaikan pada sahabat yang bodoh. Janganlah sahabat, kan bukan? Kita aja kalau berpasangan ini, kalau kita yang nggak paham lah fikih misalnya, kita sudah nikah suami dan istri, si suami sudah berwudu, istrinya pegang tangan suaminya, kata suaminya, janganlah kau pegang dek, kan batal sholat abang, batal air wudu abang. Loh, kok bisa batal bang? Kita kan sudah muhrim. Kenapa bisa batal? Karena walaupun kita suami istri, itu yang bisa membatalkan wudhu kita, karena kita bukan muhrim. Maka ketika ada bertanya, Ustadz, kenapa lah kalau kita bersentuhan kulit kita dengan istri kita bisa batal wudhu? Karena istri kita itu bukan mahram kita. Maka apabila istri kita sentuh yang tidak membatalkan wudhu, berarti dia mahram kita. Kalau dia mahram kita, berarti tidak sahlah kita nikah sama dia, karena tidak boleh kita menikah dengan mahram kita. Mahram kita ini sedara dengan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi itu dia, karena kita tidak paham ilmu agama, oh berarti suami istri ini nggak batal wudhu pikirnya. Nah, jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentinglah untuk mengetahui dari ilmu-ilmu agama. Wa ilal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha. Karena kalau kita berteman dengan orang yang bodoh, itu lebih dekat dengan permusuhan dan menyakitkan kepada hati kita ini, ya kan? Berapa kali kadang cakapnya itu tak pernah yang bagus, selalu menyakitkan, ya kan? Jadi kadang percakapan kita ini, lidah kita ini latah kali kadang. Udah pala kita baca doa, baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yasin wal Qur'anil hakim, sadaqallahul azim. Perwiritan ibu. Habis perwiritan apa? Kita gosipin orang. Kak, kenapa rupanya? Kenapa rupanya kakak kita itu, kawan kita itu nggak wirid semalam? Itulah nggak tahu juga. Tapi dengar kabar, ini dengar kabar Pak, ya kan? Tapi jangan Pak ceritakan sama orang. Aku pun bukannya mau menceritakan orang ini, tapi cukup kita dua aja yang tahu, kata. Yang lain jangan tahu, ya kan Bu? Rupanya dia ketahuan semalam. Apa itu? Tas yang dipakainya itu tas mertuanya, katanya. Apalah salahnya itu coba? Mau tas mertuanya, mau tas kakaknya, mau tas adeknya, menantunya. Yang bahaya itu kalau tas mertua kita ini pakainya, ya kan? Lewatlah satu lagi. Wah, serius sekali kakak ngomong ini. Ngomong apa kira-kira? Aduh, udahlah, ini pun bahaya kali yang sebenarnya kakek ini. Udah terlanjur sebenarnya. Udahlah, cukuplah kita tiga aja yang tahu, ya. Jangan lagi yang tahu, tan. Terakhirnya apa? Datang juga orang itu. Makanya syarat orang menggibah itu awal-awalnya itu adalah cukup kita dua aja yang tahu. Atau yang kedua, ini bukan aku menceritakan orang, cuman aku menyampaikan, sama aja Bu. Maka ketika Isra wal Mi'raj ada seorang hamba Allah menggunting lidahnya sendiri. Itu menggunting lidahnya sendiri adalah orang-orang yang sering menggibah dan juga memfitnah orang lain. Astaghfirullahaladzim. Al-ghibah asyaddu min thalathina zaniyah. Ghibah dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Itu dikatakan Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu hati-hatilah kita menggibah ini. Apalagi di masjid kan. Sekarang pun bukan lagi perempuan yang menggibah, laki-laki pun menggibah. Habis sholat, ya kan Pak? Jadi hati-hati juga kita. Rusak amal kita gara-gara kita tidak mau menjaga lidah kita ini. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa yuridu ayyam fa'aka. Karena orang yang bodoh itu, ini bodoh secara agama ya Pak ya, bukan bodoh secara pendidikan ataupun secara ijazah. Karena bodoh secara agama itu bahaya sekali. Wal aduhul aqilu khairum minas sadiqil ahmaqa. Ini bahaya. Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh.
Kenapa bisa begitu, Bu? Kalau kita punya musuh yang pintar ataupun berakal dia, cerdas dia, itu lebih baik kita miliki daripada punya teman yang bodoh. Karena punya teman bodoh ini pasti menyesatkan. Ya kan? Dinasehati, sakit hati. Dibilangkan, tak terbilang. Mudah sakit hati, payah memang. Makanya Imam Syafi'i, saya bisa berani berdebat kepada orang siapapun, tapi saya kalah berdebat dengan orang ahmak, orang bodoh. Kenapa? Karena nggak nyambung lagi dalilnya. Ya kan, Bu? Kenapa lah bisa lebih baik kita mempunyai musuh yang berakal? Karena kalau kita punya musuh yang berakal, mungkin suatu saat dia akan berubah menjadi teman kita. Tetapi teman yang bodoh itulah musuh yang nyata sebenarnya. Jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fala tashhaba akhal jahli." Maka jangan berteman dengan orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhilah, jauhilah. Fakam min jahili arda. Karena berapa banyak orang bodoh itu bisa membinasakan temannya sendiri. Jadi Bapak Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini mungkin sering ada kajian apa, kajian fikih, kajian akhlak, kajian tauhid, kita ikuti. Karena itu dapat mencerdaskan kita dan dapat berpikir untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita bodoh terhadap agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu husnul khulqi. Yang kedua adalah baik akhlaknya. Mungkin kita, Bu, dulu ada teringat lagu kan, janganlah bercermin, jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau tersesat oleh tali setan yang kefarat. Apa maknanya? Rupanya kalau kita berteman sama orang yang akhlaknya buruk, itu akan berpengaruh kepada kita sendiri. Anak ibu lah misalnya, udah tamat pesantren 30 juz, tetapi berada pada lingkungan setelahnya itu lingkungan yang pecandu narkoba, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, lama-kelamaan dia terikut pecandu narkoba. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai akidah kita terjual juga. Orang yang rusak akidahnya itu disebabkan rusak akhlaknya. Jadi rusaknya akhlak kita ini Bapak Ibu, itu akan berpengaruh dan merambat kepada yang lain. Ya kan, Bu? Akidah kita inilah yang perlu kita jaga nanti sampai yaumil kiamah. Apalagi anak dan cucu kita. Apalagi kadang kalau kita lihat, kalau mau pesta lah misalnya kan, Pak, kan izin lah Pak, atau ibu-ibu semuanya. Kalau kita mau pesta, siapalah yang mungkin kita datangi supaya bagus pestanya itu? Jarang kita ulama kita datangi lah misalnya Ustaz Rizky Yolanda atau ketua BKN. Pak, kami mau buat pesta ini Pak, kira-kira cocoknya hari apa Pak? Memang tidak wali dia, tetapi mungkin perantara dia bisa untuk meluruskan akidah kita kepada orang-orang yang benar dan taat kepada Allah. Yang kita datangi kadang yang di luar sana lah, mbah-mbah itu. Mbah, opo? Mbah, apa? Iki lomba, iki mau pesta pula ini. Tolong carikan hari yang bagus supaya jangan hujan. Karena ini pesta pertama pula, takut nanti tumpur katanya. Makanya orang yang pertama, syarat-syarat orang yang cinta kepada dunia adalah belum terjadi dia sudah khawatir. Itu orang ciri-ciri orang yang cinta terhadap dunia. Tolonglah Mbah carikan hari yang bagus supaya jangan tumpur ini pestanya ini mungkin ada habis 100 juta ini, nanti tumpur pula hujan nggak ada, aduh gelisah dia. Akhirnya pun Mbahnya pun udah hari ini tanggal ini sekian, tapi ada syaratnya satu, syaratnya yang paling awal Pak, tolong taruh kolor di atas rumahmu katanya. Ada kan teman Pak? Tolonglah taruh kolor di atas. Astagfirullahalazim. Di sana ya Tuhan Pak, di sini nggak ada, alhamdulillah. Yang paling takutnya kita, Bu, angin kencang. Iya kan? Angin kencang, orang di belakang sedang masak rendang. Tahulah orang sedang masak rendang, mana rendang itu tengoknya? Ya kan, sambil ngocehnya dia. Kadang sambil nyanyi, tuje dekatoe jana sanem,
sambil nyanyinya dia. Jarang kali ditengoknya rendang itu. Pokoknya apapun yang masuk dalam kuali itu adalah rendang. Pas digoreng, digaur, besoknya datanglah ustadz itu kan, ditengoknya apa ya, ditengok Ustadz Rizki mau dimakan, nggak bisa dimakan. Jadi Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak meluruskan akidah kita ini, maka orang lain akan menganggap akhlak kita pun akan menjadi buruk. Wa huwal ladzi la yamliku nafsahu 'indal ghadabi wasyahwat. Apa efek kalau kita berteman dengan orang yang akhlaknya tak baik? Karena dia sendiri pun tak mampu menjaga dirinya ketika dia marah dan menjaga nafsu syahwatnya. Sedangkan dia sendiri pun tak mampu dijaganya, apalagi kawan-kawannya. Ya kan, Bu? Kita kadang naik mobil 5 orang mau rekreasi lah ataupun jalan-jalan ke Siantar. 1 rajin sholat, 4 ini enggak rajin sholat lah dibilang. Apalagi supirnya enggak rajin sholat, kita lah di belakang. Udah azan zuhur, kita ini mau bilang berhentilah dulu azan zuhur, karena orang ini udahlah nanti tanggung sana aja lah katanya. Padahal kita bukan jamak qashar, itu belum termasuk jamak qashar. Tapi karena teman-teman kita ini yang jarang sholat, maka otomatis kita pun ngalah lah ibaratnya. Karena apa? Karena kita masuk dalam arena orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Itu masih contoh kecil. Bagaimana nanti contoh-contoh yang besar di luar sana yang mungkin kita tidak mengetahui anak dan cucu kita di luar sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu ulama Alqamah, beliau sebelum wafat memberikan wasiat ataupun nasihat kepada anaknya. Ya bunayya idza aradta suhbata insani fashhab man idza khadamtahu sonaka. Wahai anakku, apabila engkau berteman dengan manusia, hendaklah orang-orang yang mau menghargai dan memeliharamu. Inilah syaratnya. Dia mau menghargai kita. Kita pun sebagai suami, sebagai istri, kalau kita ini mau mendekati Ramadan, kalau kita mau minta maaf dulu, baru nangis, ya kan Bu? Ini kadang ada dia nangis dulu baru minta maaf. Belum lagi dibilangnya, entah apa dibilangnya. Terakhirnya pun karena nangis pun, suaminya pun nangis. Oh iya, terakhir entah apa dibilang. Dibilang anaknya lah, mak udah jadi mama minta maaf? Belum katanya. Kenapa? Karena menangis dulu baru minta maaf. Jadi minta maaf dulu kita. Itu ketika Alqamah memberikan nasihat kepadanya. Wa in sahabatahu zanaka, apabila engkau berteman dengan orang teman-teman tersebut, maka engkau bertambah imanmu ataupun bertambah ilmumu. Ada enggak kita kalau kita berteman sama dia bertambah hafalan kita, ya kan? Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Tak pernah kita hafal itu asyam itu, tapi karena kita dengar dia murojaah, maka lama-kelamaan pun kita hafal. Mungkin Bu, kita enggak pernah kita hafal surah Al-Fatihah, tapi karena sering kita dengar, sering kita lihat orang, maka kita hafallah surah Al-Fatihah tersebut. Wa in aqa'adat bika mu'natum manakas haba, maka apabila engkau susah, maka teman itulah untuk memberikan turut bersedih terhadap susah kita itu, ya kan? Kak, mungkin kita sudah 30 tahun kita berteman bersahabat dalam satu majelis ini, Kak. Ku tahu pun kakak pun semakin susahnya, udahlah inilah uangku pakai, kasih. Karena ketika Rasul Isra wal Mi'raj dinampakkan Allah kepada Rasulullah orang-orang yang bahagia di luar sana, di dalam surga. Kenapa? Karena bahagianya ibaratnya orang yang mendapatkan pahala yang memberikan hutang. Memberikan hutang itu berapa dapat pahala? Mendapatkan 18 kali lipat pahalanya. Kalau bersedekah 10. Kenapa lebih banyak pahala berhutang daripada bersedekah, Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita bersedekah mungkin
yang kita sedekahkan itu mungkin tidak lagi butuh, tapi kalau sudah berhutang mungkin terpaksanya dia kan. Tapi memang sengaja orang tidak bayar hutang, itu dosanya tidak akan, itu juga maksudnya tidak akan diterima amal kebaikan kepada Allah. Maka orang-orang yang meninggalkan hutang, Rasulullah itu tidak mau menyolatkannya. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia, kita selesaikan dulu hutang kita kepada manusia. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, man idza madadta yadaka bi khairin maddaha. Apabila kita minta tolong, maka teman kita itu yang bagus tadi dia akan mau menolong kita. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Apabila dia melihat kebaikan kita, dia akan menirunya, Pak. Kalau kita berbuat baik, pasti dia akan meniru kita karena teman kita menjadi teman jannah. Wa in ra'a minka sayi'atan maddaha. Apabila dia melihat kejahatan kita, maka dia akan menutupinya. Inilah maknanya supaya kita menjauhi ghibah. Makanya salah satu syarat supaya kita menjauhi ghibah adalah ingat kebaikan orang yang mau kita ghibah itu. Oke, ini aku mau cerita lah. Ini sebenarnya bukan menceritakan orang ini sebenarnya, cuman gak enak juga. Rupanya si kawan itu kan begini katanya. Baru nggak usah lah, udahlah, semua manusia ini punya salah. Kullu bani Adam khata', setiap manusia punya kesalahan, akan tetapi bagaimanalah kita untuk bisa menutupi kesalahan orang tersebut. Tak usahlah kita ceritakan. Maka ingat kebaikan. Oh, dulu kakak itu pernah mentraktir kami di kafe waktu dia ulang tahun. Oh, waktu kakak itu kami pesta dikasihnya lah duit 200.000 uang amplopnya. Alhamdulillah, itu sebagai kebaikan. Bagaimana Pak Ustadz kalau nggak ada kebaikannya? Ingat, ada nggak orang yang menyusahkan kepada kita? Orang yang nggak pernah menyusahkan kita, itu salah satu kebaikan dia kepada kita. Maka kita ingat itu supaya kita terhindar dari yang namanya ghibah. Man idza qulta saddaka qaulaka. Apabila siapa yang apabila berkata membenarkan, maka dia pun membenarkan perkataan kita. Kalau kita berkata-kata ataupun berbicara nasihat, maka dia pun ikut membenarkan kita. Makanya ketika Nabi berpulang dari Isra wal Mi'raj, tahu nggak Bapak Ibu siapa panitia Isra wal Mi'raj pertama kali? Itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal datang dia, Muhammad, kamyor, sin dulu, ta'al. Betul kau dari Masjidil Aqsa, langit 1, 7, Sidratul Muntaha, dalam waktu sepertiga malam? Enggak mungkin. Jadi Abu Jahal itu mengejek-ngejek Muhammad. Kalau begitu kami panggil Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, kumpul. Dikumpulkan Abu Jahal lah penduduk kota Mekah tersebut. Kumpul, wahai Muhammad, ini penduduk dari suku-suku lain sudah kumpul di sini. Tolong ceritakan apa yang terjadi Isra wal Mi'raj tersebut. Karena Abu Jahal dia tidak yakin. Karena dia nggak yakin, dia mau mengejek Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menceritakan itu, ditanya oleh penduduknya, wahai Muhammad, kalau memang betul engkau pergi dari Masjidil Aqsa Palestina, berapalah pintu di Masjid Aqsa itu? Nabi Muhammad kan, wow, manalah terhitung-hitung ini. Datanglah malaikat Jibril, dijelaskan dalam kitab Dardir Bainal Qasasil Mi'raj yang ditulis oleh Imam Syekh Najamuddin Al-Waiti. Makanya manusia yang pertama kali menonton TV adalah Nabi Muhammad. Datang Jibril, ditunjukkanlah CCTV-nya itu, ditengoknya sebelah kanan, dihitungnya 16 pintu Masjid Aqsa. Betul. Lalu berapa jendelanya? Datang lagi Jibril, ditengokkan CCTV-nya 36. Jadi inilah makanya orang pertama kali membenarkan Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelarnya ketika dia membenarkan. Maka man idza qulta saddaka qaulaka, apabila kita berkata-kata maka dia turut membenarkan kita. Kadang ada kawan-kawan kita ini memang didengarkan kita memang cerita-cerita baik, tapi dalam hatinya nggak senang. Makanya Bu, jangan pala kita ceritakan kebahagiaan kita kepada orang lain, ataupun ditengok di Facebook, ya kan, di Instagram, di TikTok. Halo, hari ini kami sedang pergi rekreasi wisata Islami. Karena kenapa? Karena sebagian orang pun tak senang melihat kita
bahagia. Tapi cukup hati kita aja, jangan semua di-share kepada di media sosial tersebut. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, apa syaratnya? As-shalah, yaitu orang soleh. Nah, kan nama saya Khairuddin Soleh Harahap. Kayak ginilah orangnya. Maksudnya namanya aja. Ya kan Bu? Apalah makna soleh itu? Makna soleh itu kalau kita berduduk dengan dia, walaupun di tempatnya sempit, hati kita lapang. Apa bedanya orang fasik? Kalau kita duduk sama dia, walaupun di tanah lapang, hati kita sempit. Adanya itu Bu, Ibu mungkin adalah, ataupun kita Pak, adanya itu kawan kita, kalau kita traktir dia, mau 100.000 atau 500.000, enggak rugi rasanya kita, ya kan Bu? Karena mungkin cocok kita berkawan samanya. Tapi adanya itu kawan 1.000 aja pun malas kita ngasih sama dia, ya kan Bu? Enggak usah tengok-tengokan kita. Aku pun ada juga ya kan? Pahala awak tengoknya. Apalagi kadang bahasanya, pakai dulu uangmu 1.000. Pakai atau utang? Kalau pakai kan berarti itu adalah utang sebenarnya. Karena udah biasa dia begitu, barang kita kasih dia 1.000. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada teman-teman seperti itu, maka kita beruntung supaya mendapatkan dan melanjutkan pertemanan tersebut. Karena kan ada 4 itu dapat syafaat. Ma min syafin afdal manzilatan indallahi yaumil qiyamati minal Qur'an. Tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat. Syafaat yang paling pertama Al-Qur'an. Yang kedua Nabi Muhammad. Yang ketiga anak soleh ataupun soleha. Yang keempat adalah sahabat soleh ataupun soleha. Jadi dia dapat apa? Fala tashaba fasikon musiron ala ma'siyatin kabirah. Jangan berkawan sama orang ahli fasik, orang fasik, karena dia suka bermaksiat secara terang-terangan walaupun dia sholat subuh, ya kan Bu? Orang fasik ini dia sholat zuhur, habis sholat zuhur dia main judi online, habis sholat asar dia selingkuh ataupun yang lain, ya kan? Ataupun masih mau menggibah. Itu orang fasik ini. Makanya agama ini kan secara sisinya Bu, duanya ini. Yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua taat. Meninggalkan maksiat itu lebih banyak ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran daripada melaksanakan perintah. Kenapa? Sebelum kita melaksanakan perintah Allah, kita tinggalkan dulu maksiat. Tapi bukan berarti selama kita payah meninggalkan maksiat, kita tak mengerjakan perintah. Salah juga. Tetap sholat, tetap zakat, tetap puasa Ramadan, walaupun sulit hati kita untuk meninggalkan gibah-gibah itu, ya kan Bu? Jadi Bapak Ibu melakukan Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Li'anna may yakhafu Allahu la yusirru ala kabiratin. Karena bahwasanya orang-orang fasik itu adalah orang-orang, karena biasanya orang soleh itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu dia takut kepada Allah. Makanya Bu, siapa sebenarnya orang pemberani itu? Orang pemberani itu adalah orang yang takut kepada Allah. Tetapi orang yang penakut itu adalah orang yang takut dia terhadap kematian. Misalnya begal-begal itulah kan. Kita bukan menantang begal, tidak. Walaupun kadang kita lihatlah di zaman sekarang ini ngeri-ngeri kali, ada yang mengeroyok gurunya sendiri. Bahaya banget sekali kan, bukan? Ada yang begal itu sampai telinganya pun putus, sampai lehernya pun putus. Ada yang dibakarnya suaminya. Ngeri memang di akhir zaman ini. Mudah-mudahan ini bukan akhir zaman kan Bu. Akan tetapi kita bagaimana selalu motivasi diri kita sendiri, selalu menjaga diri kita ini dari fitnah-fitnah yang di luar sana, sehingga akidah kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Subhanahu wa taala, wa man la yakhafu Allahu la tu'manu ghawailuhu bal yatakhayyaru bitakhayyirul ahwali. Maka orang-orang yang soleh itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang fasik dia tidak pernah takut kepada Allah. Dalam Al-Qur'an ini, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta.
dan janganlah kamu patuh kepada orang-orang yang lupakan hatinya untuk mengingat Allah, wattaba hawahu, dan ikutilah nafsu dan orang-orang yang selalu memberikan perintah terhadap kebaikan tersebut. Jadi kita nggak boleh patuh kepada orang-orang yang lalai mengingat kepada Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 pada saat Isra wal Miraj. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, kupesankan kepadamu dan umatmu untuk sering-sering menanam. Ya kan Bu, ibu sering menanam. Apa yang ditanam kata Rasulullah? Yang ditanam adalah ada amalan, kalimat doa. Mungkin kita sudah hafal. Apa kata Nabi Ibrahim? Baca ini, maka seolah-olah engkau sedang menanam nanti di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau nggak hafal kita itu cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau nggak mampu kita menghafalnya, la haula wala quwata illa billah. Kalaupun itu nggak bisa kita hafal, la haula wala quwata. Kalaupun nggak bisa kita hafal, la. Jadi Bapak yang boleh melakukan Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, alla takunu harison alat dunia. Jangan berteman dengan orang yang tamak, rakus terhadap dunia. Wasuhbatul harisi alat dunia summun qatilun lianna taba'a majbulatun. Karena orang yang tamak, rakus itu adalah sebagai racun untuk di dalam kehidupan kita ini, ya kan? Menyenggol, inilah ibarat orang-orang munafik itu, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Nah, ini jangan berteman sama orang yang tamak terhadap dunia, rakus. Jangankan musuhnya, kawannya sendiri pun bisa ditekongnya, dikhianatinya. Berapa banyak orang yang dulu pertama-tama mereka syirkah dalam ilmu fikihnya, mereka syirkah, mereka berkongsi untuk membuka ayam penyet misalnya, membuka restoran. Lama kelamaan sudah maju, si kawan ini sudah mulai iri kepada si kawan, maka ditekongnya. Tamak, rakus terhadap dunia. Padahal dunia ini hanya sementara, yang kita bawa adalah bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah orang-orang as-sidiku, orang-orang yang benar. Nah, jangan orang-orang yang salah kita. Makanya ibadah itu Bu adalah ibadah yang ikhlas dan juga benar. Ada ibadahnya ikhlas tapi tak benar. Mungkin kita ikhlas, tapi sholat subuhnya 3 rakaat dibuatnya, maka tidak boleh. Maka Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kalau secara fikih misalnya itu kita toleran, boleh-boleh aja. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, bebas. Ada yang bismillahnya tidak jahar, sir. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya alhamdulillah di Johor, di kanal ini, di Masjid Taqwa Muhammadiyah, alhamdulillah saya termasuk khotib di situ. Jadi ketika saya imam, bismillahnya sir aja. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, tapi jangan banyak ketika nanti jamaah melihat saya, oh Ustaz Soleh itu kok nggak pakai bismillah semalam. Nah, jadi kita ini fikih ini menyesuaikan kepada tempatnya. Tak berkunut pun saya subuh situ boleh, karena masalah fikih ini adalah produknya ulama. Tapi kalau masalah akidah, nah, kita harus berada di tempat yang benar, tidak boleh beda-beda bendera. Makanya ini benar ini maksudnya kepada akidah kita, teman-teman yang benar, organisasi yang benar, BKM yang benar, maka itu harus kita ikuti. Tapi kalau masalah fikih terserah mau organisasi fikihnya apa, karena kita ini kan 4 dia mazhabnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mungkin kita di Asia Tenggara memakai mazhab Syafi'i, tapi tidak secara full Bapak Ibu ini melakukan Allah.
Masalah muamalah, transaksi kita, itu mungkin kita lebih banyak memakai mazhab Hanafi daripada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mungkin lebih untuk mempermudah dari pendapat mazhab Hanafi. Nah, maka fala tashab kadzaban fa innaka minhu ala gururin mithlu sarabi. Maka jangan berkawan dengan orang yang pembongak, ya kan? Yaitu suka berbohong, berdusta. Karena orang yang suka berdusta itu seperti fata morgana, yuqarribu minkal ba'idu wa yub'idu minkal qariba. Karena orang yang pembohong itu dia bisa mengurangi dari yang banyak dan membanyakkan dari yang sedikit, atau menjauhkan dari yang dekat dan mendekatkan dari yang jauh. Ditambah-tambahnya cakapnya. Kenapa Bapak kakak itu? Itu besok kita ada acara, kakak itu mau umroh. Oh ya, umroh dia. Oh iyalah, udah banyak uang itu sekarang. Udah banyak uang itu, udah beli Pajero dia. Itu pun udah ada rumahnya di Johor itu, rumah tingkat dia sana. Rumah baru dari situ. Cuman itu kayaknya suaminya mau nikah lagi lah itu kayaknya. Ya kan? Tambah-tambahnya padahal enggak ada gitu kan, bukan? Kalaupun misalnya adalah misalnya ustadz yang poligami misalnya, jangan kita iri karena dia mampu dan adil untuk melakukan poligami tersebut. Jadi terkadang kita ini ada salah satu substansi orang, apa yang dimiliki orang, langsunglah kita ceritakan. Makanya bagaimanalah hati kita ini supaya kita ini memang tidak mau terlalu ikut campur kepada orang lain. Istighalu bi uyubil khalqi. Tutuplah aib saudaramu karena engkau akan ditutup aibmu oleh Allah pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang benar ini memberikan pelajaran kepada kita ini agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang yang pertama tadi, syarat memilih teman yang pertama adalah orang yang berakal. Karena akal ini termasuk menjadi orang-orang yang mau memberikan nasihat dan mau menerima nasihat. Yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga adalah orang yang soleh ataupun solehnya. Yang keempat adalah orang yang dermawan, ataupun jangan berkawan sama orang yang tamak, rakus terhadap dunia, ya kan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut kematian. Yang kelima adalah siddiq, orang-orang yang benar secara akidah dan juga secara kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu ini melakukan Subhanahu wa taala, hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, tentang tadi jangan berteman dengan orang yang bodoh. Tadi Pak Ustadz bilang. Kalau istilah orang yang saya tahu, kalau istilah orang bodoh itu tidak ada orang bodoh. Mungkin kurang ilmunya. Bagaimana kita kalau misalnya kita kasih penjelasan supaya dia tidak bodoh lagi, atau kasih ilmu yang kita tahu, atau macam mana itu Pak Ustadz? Kemudian kita jauhi, kita nggak boleh juga. Ya, betul. Namanya dia kurang ilmu. Itu Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya lingkungan kita itu kurang baik? Jalan keluarnya itu macam mana Pak Ustadz, supaya anak kita itu tidak mengikuti jejak orang itu. Itu aja Pak Ustadz, atau tidak terpengaruh anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah bahasa bodoh ini mungkin ada sebagian dalam dunia pendidikan kasar, tetapi begitulah dalam Al-Quran. Jahil, ya kan? Jahil, dan juga yang kedua ahmaq. Inilah dalam bahasa Arab kalau kita orang yang tidak berakal. Jadi makanya saya bilang tadi, orang yang bodoh ini adalah bodoh terhadap agama. Oke lah kita buat, karena di Indonesia ini mungkin terlalu kasar.
Lalu bagaimanalah sebenarnya esensi dari orang-orang yang tidak berakal ini? Karena memang dalam pendidikan itu jangan katakan anak muridmu itu bodoh, ya kan? Mungkin dia belum berilmu. Karena bodoh ini hanya tidak boleh kita ucapkan. Jadi Bapak Ibu, bodoh ini tak boleh kita ucapkan kepada si kawan, walaupun dia sebenarnya tidak berakal, tetapi hanya sebatas kita mengetahui. Karena dalam Al-Quran begitu. Apa bedanya seperti jahiliyah, orang-orang yang bodoh? Arti bodoh ini bukan tak pandai matematika, tak pandai berinteraksi, tapi tak pandai untuk dekat kepada Allah. Tidak paham terhadap dirinya, siapa dirinya, sedang berada di mana dia, dan mau kemana nanti dia. Itulah yang maknanya. Makanya makna jahiliyah bukan masalah masa, tapi masalah kondisional. Nanti makna jahiliyah ini bukan hanya ketika zaman dahulu sampai sekarang, tidak. Sampai sekarang pun banyak orang yang jahiliyah tersebut. Jadi orang-orang yang bodoh itu, Bapak Ibu dimulakan Subhanahu wa taala, tak boleh kita memutuskan tali silaturahim kepada dirinya. Makanya dikatakan Allah, sebelum kutanya orang bodoh nanti, kutanya dulu orang pintar, ya kan Bu? Jadi berat enggak orang pintar ini? Artinya orang yang paham terhadap agama kita ini sudah paham, misalnya sudah tahu berdosa meninggalkan sholat fardu, sudah tahu menggibah itu maksiatnya terlalu besar, sudah tahu begini-begini agama, maka kitalah sebagai jalan thoriqoh untuk bisa memberikan pendidikan ataupun nasihat kepada orang bodoh tersebut. Makanya memang dikatakan Ali bin Abi Thalib, kalau kita tidak mampu menasihati orang bodoh, jangan berteman dengan orang bodoh, tapi tidak boleh memutuskan tali silaturahim kepadanya. Kenapa nggak boleh kita berteman dengan orang bodoh? Karena iman kita nggak kuat, Pak. Mungkin aku orangnya lah tak pala pandai-pandai kali ilmu, tak pala orang-orang seperti ulama, ustadz ataupun lainnya, sedangkan diriku pun kadang masih mau bermaksiat. Maka kita filter supaya kita tak mau berteman dengan dia ini. Itu caranya. Kalau kuat iman kita, kita berikan pendidikan, kita nasihati dia, kita panggil dia. Bahkan ada lagi mahasiswa saya kan ngajar di UIN Sumatera Utara, di Tuntungan. Pak, kayak mana? Saya mau membuat skripsi tentang PSK, perempuan, tentang wanita tunasusila. Jadi bagaimana kalau nanti saya wawancara, nanti saya maksudnya itu, tujuannya itu supaya wanita-wanita yang di luar sana diberikannya nasihat. Oke, saya bilang, kalau imanmu kuat, bagus akidahmu, dan tidak bisa nanti tergoyahkan, lanjutkan. Tapi nanti takutnya kita, kau yang terpengaruh sama dia, ya kan Bu? Sempat nanti ustadz lah datang, diwawancara lah, maaf cakapnya WTS itu, gimana kalian, kenapa bisa begini di Gajah Mada misalnya kan? Kok tahu pula ustadz ini misalnya? Dididik deh, lama-lama kelamaan setan itu was-was selalu dia, ya kan? Tak bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Terakhirnya itulah ustadznya itu bukan lagi mengerjakan skripsi, tapi mengerjakan yang lainnya. Maka dikhawatirkan. Makanya jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk mengajak dia berbuat kebaikan, untuk nasihati, maka kita sendirilah untuk memfilter. Dalam fikih Bu ada namanya sa'du zariyah, Pak. Sa'du zariyah ini adalah menutup celah supaya kita terhindar dari dosa. Dan itu memang harus wahjur hajron jamilah, surah Al-Qalam itu ya, atau surah Al-Maris. Jadi di situ perintahnya, kalau ada teman-teman kita ini yang dapat merusak akidah kita, yang malah kita berbuat maksiat kepada dia, wahjur hajron jamilah, tinggalkan dia dengan cara baik-baik. Karena Allah yang memerintahkan, kau nggak sanggup untuk memberikan nasihat kepada dia, maka wahjur, tinggalkanlah kepada orang tersebut. Ini mungkin untuk pertama. Lalu yang kedua Bu, pertanyaan Ibu tadi, kalau kita berada di lingkungan yang mungkin tidak baik, maaf cakapnya, bagaimana jalan keluarnya? Nabi itu hijrah, Nabi bisa mampu hijrah. Maka ada jamaah kita Bapak Ibu di daerah Berayan, bisa dia menjual rumahnya untuk pindah ke tempat lain hanya gara-gara di lingkungan itu memang pecandu narkoba ataupun lain sebagainya. Memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dijualnya rumahnya,
lalu dia beli rumah daerah Tembung ataupun kayak mana, maka mungkin lebih aman. Jadi kita yang mencari keamanan ini, Bu, bukan bagaimana kita ini kalau udah di lingkungan ini tempat tinggal yang tidak baik lalu kita pertahankan di situ. Kalau kita tidak mampu bertahan di situ, maka Allah perintahkan wahjur hajarun jamila. Hijrah kan artinya kan pergi, pindah. Nah, seperti Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dari hijrah itu setelah 1 tahun atau 1,5 tahun setelah Isra wal Mi'raj. Sudah tak bisa lagi dibina orang Mekah itu, padahal sudah ada Isra wal Mi'raj. Masa nggak paham mereka perintah sholat itu? Tapi karena nggak paham tadi, jahil tadi, ahmak tadi, bodoh tadi, maka Nabi Muhammad perintahkan Muhammad hijrah, wahjur di kota Yathrib yang sekarang namanya kota Madinah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirani bifadlatil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan makbula wa rizqan wasihan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekhilafan, karena saya adalah manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pengajian kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.